Halo dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Nilam Sari. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Psikologi Pelayanan yang berjudul Upaya Koleris dalam mengatasi ketidakpuasan wisatawan atas kenaikan tarif tron sejumlah 2 juta rupiah di Gunung Bromo. Yang pertama yaitu pengenalan destinasi dan isu yang dihadapi. Siapa sih warga Jawa Timur yang tidak mengetahui Gunung Bromo tersebut karena Gunung Bromo ini merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga pemandangan matahari terbit yang menakjubkan. Jadi setiap tahun ribuan wisatawan ini bisa datang untuk menikmati keindahan alam dan pengalaman unik yang ditawarkan oleh Gunung Bromo tersebut. Namun, baru-baru ini terdapat kenaikan tarif penggunaan drone untuk pengambilan gambar di kawasan Bromo yang mencapai 2 juta rupiah. Bisa, bisa dilihat di sini saya telah mengumpulkan berita-berita serta keluhan para wisatawan yang mengeluhkan kenaikan penggunaan drone di Gunung Bromo yang melambung tinggi. Yang tadinya bisa dilihat di sini harganya 300.000 menjadi 2 juta rupiah. Eh, Maka dari itu para wisatawan ini mengeluh ya, ini saya ambil dari TikTok. Karena banyak wisatawan ini mengambil video atau gambar tersebut untuk memperkenalkan keindahan Gunung Bromo. Tetapi dengan kenaikan harga tersebut ini memicu ketidakpuasan di kalangan wisatawan. Jadi dalam presentasi ini saya tuh ingin menjelaskan bagaimana sikap kepribadian koleris yang dikenal dengan sifat yang tegas serta berorientasi pada hasil dapat berperan penting dalam menangani ketidakpuasan wisatawan terkait masalah ini. Eh, kita juga akan melihat bagaimana sih pendekatan ini dapat membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi yang efektif. Yang pertama yaitu mari kita bisa mulai dengan memahami apa itu kepribadian koleris dengan ciri-ciri kepribadian koleris. Orang-orang kepribadian koleris biasanya memiliki ciri-ciri yaitu tipe yang tegas, berani, dan berorientasi kepada hasil. Jadi mereka cenderung tidak ragu juga dalam mengambil keputusan dengan cepat dan seringkali menjadi pemimpin dalam situasi yang sulit. Uh, jadi salah satu kekuatan utama dari kepribadian koleris yaitu kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka dapat dengan mudah menganalisis informasi dan membuat pilihan yang tepat tanpa banyak keraguan. Uh, jadi kepribadian ini adalah kualitas yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan. Hmm, Dalam pendekatan terhadap masalah, kepribadian koleris juga memiliki kecenderungan untuk menghadapi masalah secara langsung. Mereka tidak menghindar dari konflik, melainkan lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cara yang tegas dan efisien. Kemudian, berikutnya adalah upaya koleris dalam mengatasi ketidakpuasan. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas dan tegas. Jadi, eh, komunikasi yang jelas dan tegas itu diperlukan ya. Kita harus menyampaikan pesan dengan tegas namun tetap sopan. Dengan menggunakan saluran komunikasi yang efektif seperti media sosial atau pertemuan langsung dan memberikan informasi yang jelas tentang kenaikan tarif dan alasan di baliknya. Yang kedua yaitu menyediakan solusi alternatif. Yaitu kita perlu menyediakan solusi alternatif misalnya dengan menawarkan paket wisata yang lebih terjangkau atau juga dengan diskon eh, dan dengan memberikan pilihan tersebut wisatawan itu akan merasa memiliki kontrol atas keputusan mereka dan lebih mungkin untuk merasa puas dengan pengalaman mereka. Ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan yaitu eh, mereka tuh udah bayar loh sejumlah 2 juta. Jadi apa sih yang didapatkan dengan membayar 2 juta itu? Jadi kita harus pastikan lagi layanan drone tersebut bisa berkualitas tinggi dan dengan hal tersebut kita bisa mengumpulkan umpan balik dan terus terus bisa melakukan perbaikan. Yang terakhir yaitu membangun hubungan baik, yaitu kita bisa dengan menciptakan interaksi positif dengan mengadakan acara atau melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Uh, ya- yang terakhir yaitu kesimpulan dan tindakan selanjutnya.
Eee, sebagai kesimpulan, pendekatan koleris ini sangat penting dalam menangani ketidakpuasan wisatawan terkait kenaikan tarif drone. Karena kenaikan tarif ini dapat dikelola dengan baik sebenarnya ya, dengan melalui komunikasi yang efektif dan solusi yang kreatif seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dengan menerapkan strategi yang tepat tersebut, kita bisa dapat menjaga keberhasilan wisatawan. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu, kita perlu merencanakan implementasi strategi yang telah kita bahas tadi. Ini termasuk mengembangkan rencana komunikasi yang jelas, menyediakan alternatif yang menarik bagi wisatawan, dan terus meningkatkan kualitas layanan yang kita tawarkan. Eee, saya rasa sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya.